Halo semuanya, welcome back lagi ya di channelnya Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi, bagi teman-teman yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram. Linknya udah saya kasih ya di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja lalu langsung join. Memang tempatnya terbatas, hanya 10 saham setiap hari, jadi siapa cepat dia dapat. Don't worry ya, nanti di belakang saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan sahamnya teman-teman juga ada di sana. Tapi kalaupun nggak dibahas, jangan khawatir. Semoga dengan saham-saham yang udah dibahas hari ini, teman-teman juga bisa mendapatkan cuan esok harinya. Oke? Kita akan segera mulai. Oh ya, sebelum mulai saya lupa nih mau disclaimer dulu ya. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain bisa ikutan belajar juga ya dan merasakan manfaatnya. Ya, segala keputusan untuk jual dan beli itu tergantung teman masing-masing. Jadi ini yang dibahas di sini bukanlah ajakan atau anjuran untuk menjual atau membeli, tapi lebih ke edukasi ya. Kita akan kita mulai dari 10 saham yang udah teman-teman request dulu ya. Habis itu baru kita analisa kembali kondisi indeks kita seperti apa dan kita akan masuk ke screenernya Wisdom and Invest. Nah, chart yang saya pakai di sini tools-nya, jadi chart dan screener yang saya pakai di sini adalah tools dari Wisdom and Invest. Jadi memang bikinannya Wisdom and Invest. Buat teman-teman yang merasa tools ini bermanfaat dan kepake banget, maka boleh banget untuk tanya-tanya ya sama adminnya karena ini nih ada caranya supaya teman-teman bisa menikmati WinTools ini secara gratis loh. Nah, keren banget kan? Caranya mudah banget, silakan buka akun sekuritas bersama kami dan penuhi syarat di atas, maka akan diberikan fasilitasnya. Nah, jadi kalau yang mau lebih detail, ini rekanan kita ada banyak ya, ada Sukor, ada JUC, dan NH Korindo. Nah, juga ada Ekuator sih. Jadi teman-teman cocoknya yang mana silakan dipilih dan kontak aja langsung adminnya. Ini adminnya ada di sini ya, tentu di Telegram. Ini ada Win Admin dan Win Clients. Nanti linknya juga saya drop di deskripsi di bawah, teman-teman tinggal klik aja. Itu aja sih dari saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita mulai dari saham yang pertama, yaitu Elsa. Kita cek juga hak-hakinya dari Elsa. Oke, nah untuk chart yang saya pakai ini ada 3, yaitu chart win. Ini memang andalan kita ya, karena chart win ini sudah ada sinyal untuk entry dan exit-nya berupa segitiga hijau dan merah. Nah, tapi ada beberapa validasinya ya, jadi harus divalidasi supaya lebih tepat lagi entry-nya, yaitu ini ada segitiga hijau, ada pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak ke atas. Jadi sinyal validnya itu di sana. Kalau hanya salah satu yang muncul, misalnya segitiga hijaunya doang, terus tapi ininya belum terpenuhi, ini juga belum terpenuhi, maka sifatnya hanya spekulatif buy. Jadi sebaiknya teman-teman juga punya ya pengetahuan akan basic teknikal. Oke, kita langsung masuk ke analisanya untuk si Elsa. Jadi ini udah ada channel trend. Tren ini membantu banget supaya kita tahu, kita analisa dia sebenarnya dalam tren apa. Kalau terlihat seperti ini kan dia lagi nurun ya, berarti dia trennya lagi down. Sehingga kalau lagi trennya seperti ini, kemungkinan dia bergerak dalam channel ini. Ini kan kelihatan ya pergerakannya, dia bergerak zigzag. Jadi teman-teman kalau mau spekulatif buy, itu entry-nya adalah di area support. Supportnya di mana untuk si Elsa? Ini ada support 276. Kalau dia menuju ke area sini, teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau breakdown, maka sebaiknya di exit dulu ya, atau bisa dicicil diatur dengan money management. Jadi ini ada support bawahnya lagi, yaitu 270, 276, 270, 262. Karena bisa aja dia akan bergerak bikin new low dulu, baru dia akan mantul ke atas lagi ya, seperti ini. Di sini dia low-nya, di sini dia bikin new low lagi, baru mantul ke atas. Untuk resistnya, resistnya di sini 290 ya. Juga di sini juga ada resist trend yaitu 303. Ini tinggal dibuletin aja ya sesuai dengan angka fraksi karena angka-angka yang ada di sini adalah angka yang di-generate langsung by system. Sehingga teman-teman perlu dibuletin lagi sesuai dengan fraksinya masing-masing.
Nah, tadi supportnya udah, resistnya udah, pixelnya sih memang belum oke ya, momentumnya juga belum ada, dia berupa titik pink, artinya potensinya sideways. Sehingga ini sideways to down sebetulnya. Bisa aja dia akan sideways di area sini. Kalau sideways, maka strateginya adalah buy on support, sell on strength, atau fast trading aja dulu ya untuk si Elsa ini. Untuk foreign flow, ini sebenarnya ada foreign flow, sama ya kayak si MEDC juga. Tapi kan kita nggak tahu harganya akan dinaikinnya tuh kapan. Sehingga kita perlu, kalau nggak mau nunggu, maka kita tunggu aja saat dia breakout. Kalau dia breakout disertai dengan akumulasi dari foreign atau ada foreign flow-nya, maka teman-teman bisa ikutan juga, nggak ketinggalan kok. Nah, breakout-nya di mana? Tentu breakout-nya ketika dia break area sini ya, area downtrend-nya, yaitu 303. Kalau dia breakout, sama juga MEDC juga seperti itu. Kalau breakout, maka teman-teman bisa ikutan entry spekulatif buy. Untuk HKQ-nya tentu aja belum oke, ini karena masih bergerak turun juga ya. Yang kita lihat ini nih, rata-ratanya tuh yang garis hitam, akan lebih bagus kalau dia berwarna hijau-hijau, dan grafik warna hitamnya ini, itu rata-ratanya semakin meningkat. Jadi HKQ juga belum oke untuk si Elsa ini. Next, IATA. Hari ini saham-sahamnya lagi bergeliat tuh ya. Menarik memang. Cuma karena kondisi indeksnya lagi seperti ini, sebaiknya sih untuk saham-saham ini di fast trading aja. Jadi waktu dia naik, kita ikutan, begitu udah cuan ya, kita kabur dulu. Bagusnya seperti itu ya. Kemarin candle-nya bagus nih, jadi kemarin sebetulnya udah spekulatif buy karena ada rejection. Ini adalah candle-candle pantulan, ciri-cirinya. Ini candle hijau dan ada ekor di bawah. Momentumnya ada perbaikan, tapi masih merah ya, bukan menjadi biru Benhur dan semakin menanjak begini. Kalau yang begini itu yang bagus. Kalau ini masih belum oke, jadi dia akan mantul, mungkin mantulnya sementara aja atau ada cat bounce. Mudah-mudahan teman-teman tadi kalau ada yang entry sudah taking profit, karena seperti guyur ya, ada guyuran sedikit. Dia kena resist, yaitu resist garis win line, pas di 224. Supportnya sekarang ada di 210, dan harga low-nya juga menjadi support 199, juga 192, dan tentu low yang kemarin itu menjadi supportnya juga. Low-nya kemarin di 175. Jadi selama dia masih bertahan di atas 175, ada kemungkinan dia bisa sideways. Jadi bisa aja dia akan sideways dulu di area sini. Kita bisa tektokin. Buy on support, lalu begitu cuan kita jual dulu. Fast trading aja. Kecuali besok dia breakout lagi, karena high hari ini di 242, maka itu menjadi resist. Jadi kalau besok dia break resistnya atau break high candle hari ini, maka menarik ya. Kita masih bisa ikutan entry sebetulnya. Tentu buy on breakout, hati-hati ada guyuran lagi karena besok hari Jumat, jangan lupa ya, besok hari Jumat sesi kedua itu rentan banget dengan taking profit. Dan malam ini tuh ada pengumuman apa tuh namanya ya, US rate inflasi itu loh. Jadi kita harus tunggu dulu ya, banyak pelaku-pelaku trader yang hari ini tuh pada kosong-kosongin barang karena dia khawatir ternyata hasilnya buruk dan besok jadinya malah nggak oke, jadinya pada koreksi. Sehingga tadi sore-sore itu banyak aksi taking profit banyak yang kosongin barang dulu karena mereka mau wait and see supaya besoknya lebih enak tradingnya, lebih tenang. Jadi nggak nginepin barang ya di dalam porto. Oke, jadi ini besok lihat lagi. Kalau ada yang masih punya barang, tadi sempat taking profit, maka happy cuan. Kalau baru mau entry, maka wait and see dulu kondisinya besok seperti apa ya. Kalau misalnya dia turun ke area-area supportnya tadi yang saya sebutin, 210, 199, ataupun 192, lalu ternyata ada pantulan, dia naik lagi, bisa juga gunakan HKQ 5 menit, itu sebenarnya kepake banget ya untuk fast trading. Jadi wait and see besok kondisinya seperti apa kalau baru mau entry. Untuk foreign flow tidak ada di IATA, HKQ-nya oke. Ini kalau teman-teman mau lihat ya, menggunakan HKQ 5 menit, jadi kita bisa entry, tuh kan kelihatan ya, ada spike, bahkan di kemarin nih, dari kemarin tuh udah ada spike-nya, dan action-nya itu di akhir-akhir tuh dinaikin ya.
ditarik naik, dan ini belum ada buangan. Walaupun merah-merah tapi kecil, dan rata-ratanya kan yang warna hitam. Jadi masih belum ada buangan, ini sempat ada buangan sedikit-sedikit, tapi grafiknya sih masih menanjak, jadi mudah-mudahan besok masih bisa naik dulu. Kalau ada yang punya, maka besok, kalau masih hold, berarti besok bisa SOS, kalau teman-teman mau. Karena ini sudah sempat ada buangan sedikit-sedikit, jadi harus wait and see lagi besok, apakah langsung dibuang atau dia akan ditarik naik dulu. Resistnya ini sih, kalau di 5 menit ada ini ya, harga high hari ini tentunya, juga 246 dan 260. Next ya. Jadi IATA-nya sudah, next ke film. Film. Kita cek juga kakinya. Untuk film di sini masih bergerak dalam inside bar sih. Ini ada satu candle besar, dia masih bergerak di area sana. Jadi lagi konsolidasi ya, lagi sideways. Dia volumenya sideway-nya kecil, jadi mudah-mudahan ini adalah hal yang baik. Kalau teman-teman baru mau entry, maka bisa spekulatif buy di area support. Area support tentunya area yang di sebelah sini, di area sini ya. Yaitu harga low dari candle hijau besar itu di 1130 itu menjadi support, 1130 itu support. Nah, ini ada angkanya nih sebenarnya nih. 1130 dan harga high-nya yaitu 1340. 1340 itu menjadi resist, dia pergerakannya masih di area sini 1130 sampai 1340. Jadi kalau dia breakdown dari 1130 ini teman-teman bisa exit dulu ya. Sehingga risk-nya lebih kecil, dan ketika dia ke area resist 1340 teman-teman bisa jualan dulu, atau kalau breakout ya maka tinggal hold aja ya. Momentumnya sih agak melemah hari ini dan pixelnya berubah menjadi satu hijau maksudnya. Oke. Foreign flow-nya ada nih, jadi sebenarnya menarik. Mudah-mudahan sih dia nggak breakdown ya di area-area support. Teman-teman kalau mau spekulatif silakan, tapi ingat harus disiplin. Kalau breakdown maka exit dulu. Karena kondisi marketnya juga lagi begini ya, lagi agak-agak galau. Ini juga menarik nih, kakinya terlihat seperti ini ya, sudah mulai menanjak. Jadi mudah-mudahan ini bisa bahkan breakout. Mudah-mudahan. Untuk filmnya sudah, next ada Temas. Temas, ini kapal-kapal juga pelayaran. Sayangnya dia agak terlambat dibandingin teman-temannya yang lain. Kita lihat momentumnya sih agak melemah, ini belum dua hijau, dan dia lagi pas di area garis win line nih. Mudah-mudahan sih mantul. Kalau mantul, maka at least ini kan ada channel yang udah kebentuk ya. Mudah-mudahan dia bisa testing lagi area-area resist di sini nih. Yaitu, itu ada resist juga nih, 2165. Atau harga high yang terakhir 2190. Yang di sini ya, angkanya 2190. Mudah-mudahan kalau dia bertahan di atas garis win, atau ada support nih secara horizontal yaitu 1800, kalau misalnya dia mantul, mudah-mudahan dia bisa testing lagi area resistnya. Ini support trennya juga sebenarnya ada ya, 1757. Di buletin ingat sesuai dengan fraksinya. Itu support-supportnya tadi 1800, ini 1800 tuh angkanya ya, 1575 dan 1675. Jadi kalau mau spekulatif mendingan di area-area support sehingga risknya lebih kecil ya. Itu Temas, foreign flow-nya tidak ada, dan HKK-nya agak kurang oke tuh, masih belum oke juga. Selanjutnya ada GZCO. SD GZCO. Hari ini juga si ini nih, sawit-sawit ya. Tadi pada naik AALI, TAPG, SSMS ya kalau nggak salah. SSMS, iya SSMS-nya juga hijau. Jadi rata-rata sawit-sawit ini pada hijau nih, palem juga ya. Oke, ini kurang lebih sama sih sama tadi apa tuh ya. Dia jadi dimantul.
mantul, cuma ini ada di area resist nih, ada resist garis win line yaitu 195, dia pas-pas di sana. Supportnya untuk GZCO 179 dan tentu harga low-nya kemarin. Lowest-nya kemarin itu ada di 165. Maka 165 itu menjadi support ya, ini resist, ini support. Supportnya 165. Support di bawahnya lagi juga ada, tapi kalau dia breakdown dari 165, artinya dia akan ke 156 nih. Jadi teman-teman atur ya trading plan-nya masing-masing. Kalau misalnya breakdown, mau di-exit dulu silakan. Baru nanti spekulatif lagi di area support selanjutnya. Resistnya ini lagi di resist. Harga high hari ini juga menjadi resist, yaitu 204. Sehingga kalau besok dia berhasil breakout dari 204, maka teman-teman sebetulnya bisa ikutan ya ketika dia breakout. Mudah-mudahan dia bisa ke area sini nih. Next resist-nya di 210 juga atau bahkan ke area sini ya 246. Dengan catatan dia harus breakout dulu dari harga high hari ini 204 dan 210-nya. Kalau dia breakout maka oke, teman-teman bisa ikutan. Pixelnya sih masih belum oke ya. Volume hari ini cukup bagus, momentumnya belum oke. Foreign flow. Untuk foreign flow-nya sebetulnya kemarin ini besar dan belum keluar asingnya karena grafik berwarna abu-abunya ini masih menanjak. Mudah-mudahan, jadi kalau ini kita bisa tarik tren juga nih. Kalau kita tarik tren, udah cukup oke sih ya, dia breakout, volumenya juga di atas rata-rata. Jadi kalau mau spekulatif buy, sebaiknya teman-teman buy on weakness aja nih. Buy on weakness. Tadi ada support-supportnya ya, 179 tuh. Kita cek hak kakinya juga hari ini kecil sih. Kita cek dalam 5 menit. Oke, GZCO 5 menit. Terlihat ya, ada spike-nya. Itu sebabnya enak banget digunakan. Ketika dia mulai ada spike, kita bisa spekulatif nih, atau nungguin dulu sampai ada action-nya dari si bandar untuk naikin harga. Sama seperti WIRG ya, kemarin itu sempat saya bilang, di hari kemarin itu ada spike, tapi ternyata cuma naik sebentar ya. Naik sampai 950, habis itu ini nutupnya ARB lagi kayaknya nih. Iya, ARB lagi. Jadi ternyata masih banyak buangan juga. Nih di sini juga kelihatan ya, ada dinaikin harganya, habis itu langsung jebret jualan. Ini karena ARB untuk WIRG, salah. Ini bukan WIRG. GZCO. Untuk WIRG-nya, ini nggak ada yang ini ya. Kemarin WIRG yang bahas ya. Ternyata tutupnya ARB lagi. Berarti cuma dicopet sebentar untuk si WIRG ini. Iya. Oke, kita lanjut kembali ke GZCO. Untuk GZCO-nya, ini ada spike. Jadi kalau kita menggunakan 5 menitnya, ini ada spike, menandakan ada big money yang entry. Dan di sini adalah action-nya, dia naikin harga, tapi ada buangan-buangan juga ya. Dan ini grafiknya sudah mulai agak melandai. Jadi kalau besok ternyata bandarnya cuma nyopet dan dia turunin harga, ya jangan lupa untuk teman-teman yang sudah punya, pasanglah trailing stop. Oke? Berarti dia akan turun dulu, koreksi dulu, baru teman-teman nanti cari entry lagi di area bawah ya. Next ada ICBP. ICBP ini menarik. Jadi sektor non cyclical seperti UNVR, lalu ada MYOR, HMSP juga deh kalau nggak salah ya. Nanti akan kita bahas di belakang karena itu masuk screener. Untuk ICBP-nya ini bagus karena dia ada momentum dan volumenya juga cukup besar, tapi ada resist nih, resist MA 200-nya cukup kuat. Jadi watch out ya kalau sampai dia tidak bisa breakout dari MA 200-nya, apalagi besok adalah hari Jumat, maka jangan lupa untuk taking profit. Ini resistnya MA 200 8392, ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi, jadi 8375 atau mau buletin ke atas juga boleh. Silakan. Supportnya kita gunakan harga low hari ini 7775, triple 75, angkanya cakep banget.
Nah, jadi selama dia berada di atas triple 75 ini, maka masih ada kesempatan untuk dia membentuk higher high. Jadi artinya dia belum bikin lower low nih, belum jebol 77, 75, belum bikin lower low, jadi masih bagus ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout. Tapi kalau nggak bisa breakout, maka jangan lupa silakan taking profit dulu. Karena secara major, trennya si ICBP ini masih downtrend. Kenaikannya jadi hanya sementara aja, menurut saya sih ya. Coba kita cek. Ini foreign flow-nya sih nggak gimana-gimana banget, datar-datar aja. Coba kita cek ICBP secara monthly deh. Nah, kan kelihatan ya trennya. Kurang lebih dia mirip-mirip sama UNVR. Walaupun UNVR memang tren majornya masih downtrend, tapi dia udah melewati fase ini. Jadi sempat waktu itu, kalau teman-teman membandingkan chart secara weekly dan monthly-nya, antara ICBP dan UNVR tuh udah ngelewatin fase ini. Dia sempat di area sini, dia jebol. Nah, UNVR itu dia nggak berhasil breakout dari downtrend lainnya ini. Dia nggak berhasil dan dia malah jebol turun lagi ke bawah. Nah, jadi watch out ya. Ini secara monthly juga sebenarnya asingnya nggak masif-masif amat, nggak serius gitu, nggak masif-masif banget ya. Berbeda dengan UNVR. Kalau UNVR dia sudah melewati fase ini, dia sudah jebol dan semakin turun ke bawah, jadi risknya lebih oke untuk si UNVR ini. Kalau ICBP ini watch out kalau dia tidak bisa breakout dari resist downtrend-nya ini dan ternyata dia malah turun kembali, apalagi dia breakdown lagi dari sininya, breakdown lagi ke sini, maka jangan lupa untuk exit ya. Nah, HKH-nya sih selama 2 hari ini bagus nih, HKH-nya. Kalau kita gunakan 5 menit, ini bisa teman-teman lihat, nanti akan kelihatan ada spike. Nah, ini bagus. Jadi untuk kita fast trading, si HKH 5 menit ini sangat kepake banget. Kita bisa ngeliatin ya, ada big money entry dan ada yang naikin harga, yaitu HKH-nya. Ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan tape reading, tapi lebih disederhanakan. Kalau tape reading kan kita mesti ngeliat bid offer. Kalau ini ngelihat berapa banyak orang yang HK dan berapa banyak orang yang haki. HK itu hajar kiri, HK itu hajar kanan. Haki hajar kiri, HK hajar kanan. Jadi berapa banyak yang makan over dan berapa banyak yang makan buang kiri. Maksudnya buang di bid ya, jualan gitu. Jadi kalau banyak yang hijau-hijau, ini artinya banyak belanja. Itu oke, itu bagus banget. Next, setelah ICBP, KOBX, Win KOBX. Untuk KOBX ini sebetulnya cukup menarik sih ya. Rata-rata transaksi pas-pasan lah, oke 5,44 miliar. Kemarin sebetulnya hampir breakout, tapi ternyata nggak jadi nih. Kemarin sebetulnya closingnya bagus. Tapi ternyata hari ini, enggak deh, masih ya closing di atas. Mudah-mudahan supportnya kita gunakan low yang kemarin, KOBX. KOBX. Supportnya kita gunakan harga low kemarin 366. 366. Ini jadi candle hari ini masih inside bar nih. Sehingga kalau dia masih berada di atas 366, ini sebenarnya masih oke, masih menarik. Dia lagi konsol aja di area sini. 366 sampai 426. Kalau ingin spekulatif buy, maka oke, karena kalau di atas 366 deket 366 artinya kan risknya masih kecil nih. Jadi kalau dia breakdown dari 366 maka teman-teman jangan lupa untuk exit dulu. Ada agak nanggung sih ya, ini juga ada garis win line soalnya di area sini yaitu 354. Jadi teman-teman bisa strateginya tuh atur money management. Jadi dicicil misalnya deket 366 dan siapin lagi budget untuk entry kalau dia berada di dekat garis win line. Tapi kalau dia sampai breakdown dari garis win line, maka exit dulu ya. Artinya dia bisa bergerak di dalam channel ini, bergeraknya seperti ini. Ini menjadi support selanjutnya nih. Jadi supportnya 370, tadi 366,
354 dan 331. Ini ada angkanya ya. 331 itu angka channel trend. Support trend. Resistnya tadi 426, ini 400 juga menjadi resist, lalu 426 dan 430, 455. Momentumnya masih ada, pixelnya masih hijau, hari ini koreksi candle merah dan volumenya kecil. Jadi mudah-mudahan oke ya, masih ada potensi untuk naik. KOBX, kemarin foreign flow-nya jelek. Ini belum ada sih, kita anggap nggak ada aja. Karena ini sahamnya juga nggak begitu liquid-liquid banget. Dan biasanya asing nggak ngincer ya saham-saham yang tidak liquid. Di sini HKK sih belum oke, tapi secara price action-nya masih bagus ya. Jadi kita utamakan teknikalnya dulu aja. Next ada MPMX. Untuk MPMX masih loading. MPMX ini kita lihat momentumnya sih agak melemah ya, jadi agak kurang oke. Pixelnya juga dari hijau-hijau menjadi merah satu. Dan dia sekarang berada di bawah garis win line. Jadi watch out nih untuk teman-teman yang pegang MPMX, mudah-mudahan sudah kena trailing stop ya. Karena kalau dari sinyal win pun di sini sinyal segitiga hijau di sini sudah exit tuh. Sudah kena trailing stop, harusnya sudah cuan. Supportnya di sebelah sini 12.15 dan berapa tuh 12.30 kayaknya ya untuk MPMX. 1220. Kita gunakan harga low yang kemarin aja. 1220. Selama dia di atas 1220 masih ada potensi dia bisa sideways di area sini, tapi kalau dia jebol 1220 artinya dia bikin new low. Itu agak kurang oke ya. Maka dia akan ke support selanjutnya yaitu low yang di sini 1185. Resistnya kita gunakan harga high hari ini itu menjadi resist 1320. Kalau dia mampu breakout 1320 artinya dia bikin higher high, itu bagus. Sekaligus dia berada di atas garis win line. Ini win line-nya 1305, itu oke ya. Artinya dia berpotensi itu untuk tes high yang kemarin. Kalau misalnya dia breakout, break new high lagi, dia bikin new high. MPMX. Foreign flow-nya sih nggak ada ya. Datar-datar juga, nggak ada yang serius. Coba kita lihat liquid nggak? Liquid ya MPMX ini. MPMX HKK juga nggak begitu oke. Ini kalau nggak salah, iya, saham-saham potensi ATH ya, all time high. Cuma kalau all time high dia harus break ini dulu nih yang paling penting. Break dari high yang kemarin ini. 1430. Kalau dia break, maka target selanjutnya 1445 dan 1600. Itu kalau breakout ya. Next ada Indi. Sektor batu bara kayaknya belum begitu jalan ya. Untuk Indi, momentumnya titik pink, sehingga kalau, jadi paling gampang sebenarnya kalau kita lihat ini berupa titik pink, ada potensi dia sideways. Dan sideways-nya tinggal kita kotakin aja. Tuh, ini kan candle-nya bergeraknya cuma di sana-sana ya. Tuh, area sideways-nya di sini. Tuh. Support-nya di mana nih Indi? 2460. Sini ya, 2460 dan resistnya di 2760. Harga high yang kemarin 2760. Jadi dia bergerak potensinya nih, dia bergerak sideways di area itu 2460 sampai 2760. Kalau teman-teman mau tektokan maka buy on support atau beli di dekat support dan nanti sell ketika udah cuan ya. Kalau dia breakout dari 2760 atau break dari harga high-nya ini, dari resistnya ini, teman-teman juga bisa ikutan buy on breakout karena artinya oke nih. Coba kita tarik resist dulu. Nah, itu udah pas ada area resist ya. Resist downtrend. Jadi kalau akan bagus kalau dia sudah breakout dari sini.
Ini bersihin dulu. Kalau dia sudah breakout dari sini, itu baru oke. Artinya ada potensi dia balik naik ke atas. Kalau dia breakout ya, kalau dia tidak breakout, artinya kemungkinan dia akan sideways di area sini. Sedangkan kalau misalnya ternyata besok dia breakdown, maka artinya tidak oke. Dia bergerak ke bawah. Pergerakannya artinya seperti ini ya. Dia akan ke support selanjutnya, yaitu 2310, 2250. Foreign flow-nya sebenarnya masih bagus nih. Ini masih ada foreign flow-nya. Tapi tetap kita harus utamakan price action. Kakinya belum oke. Setelah ini ada becap, BCAP. Ini tadi karena saham-sahamnya pada jalan nih ya. Sebentar. Becap. Oke, becap. MNC. Tadi IPTV, IATA pada jalan. Becapnya enggak ya. Berarti becapnya enggak jalan. Momentumnya sih untuk si becap ini masih merah. Memang ada perbaikan, tapi masih merah ya. Sehingga paling hanya untuk copet aja. Yang bagus itu kalau dia momentumnya sudah berwarna biru seperti ini dan semakin menanjak. Itu yang oke. Untuk becap supportnya kita cek dulu harga low-nya kemarin itu di berapa, yaitu 184. Sebelah sini ya, 184. Dan harga high-nya di 222. Yang sebelah sini nih, 222. Sehingga nih kalau misalnya dia ada perbaikan pun, artinya kemungkinan ya dia akan bergerak di area sini dulu nih. Sampai dia breakout dari 222, baru menarik. Artinya kan dia harus berada di atas garis winline juga. Kalau dia udah di atas garis winline itu baru menarik. Kalau enggak, dia kurang oke. Kalau dia breakdown lagi dari harga low 184, artinya dia akan menuju ke 180 nih. Itu ada angkanya ya. Support selanjutnya 180 dan 154 untuk si becak. Foreign flow-nya sih nggak ada. Ini juga udah kebentuk channel downtrend, jadi artinya dia sedang downtrend. Kalau dia breakout dari sini baru oke ya. HKK-nya tentu tidak oke. Oke, itu saham yang ke-10, jadi udah, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga bisa menjawab apapun yang teman-teman perlukan ya. Misalnya ada, karena saya nggak tahu posisinya teman-teman tuh apa, lagi nyangkut atau baru mau entry, atau memang sudah entry dari bawah, sudah cuan, itu saya nggak tahu. Jadi kembali ke trading plan-nya masing-masing. Sekarang kita akan bahas composite dan kita akan menuju ke screener-nya Wisdom and Invest nih. Kita cek dulu ya composite-nya. Kita cek foreign flow-nya. Dan bagi yang, kalau ada yang belum nonton video kemarin, maka akan saya share ulang. Ini performance dari composite kita, sehingga teman-teman punya pegangan kira-kira nanti beberapa bulan ke depan, kondisi indeks kita itu seperti apa potensinya. Kita cek. Momentumnya masih merah, hari ini tutup gap di 2.900 dan dia ternyata kembali ke bawah ya, masih ada tekanan jual karena berupa ekor di atas. Seperti analisa saya kemarin, saya sempat mention mungkin dia akan ke 6.900 atau tutup gap, lalu dia akan sideways dulu. Kalau dia berhasil naik ke atas 6.900, baru ada potensi dia akan naik ke area sini nih, paling nggak ke area garis winline dulu di area 7.000-an. Nah, ini kita lihat ya dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin berarti kalau kita cocokkan dengan performance dari composite kita setiap bulan, biasanya kan di bulan 6, bulan 7, kalau misalnya bulan 5-nya merah, kemarin saya bilang, rata-rata Juni-Julinya ini cukup hijau. Tapi hijaunya hijau tipis ya, artinya kemungkinan potensinya adalah sideways. Biasanya yang tipis-tipis ini nih sideways nih. Ketika dia merah, ini lumayan nih. Merahnya merah tipis, ini lumayan. Ini kemarin kan karena kondisinya masih
masih dalam kondisi COVID ya waktu itu ya 2020, 2021. Ini merah dan ini hijau. Ini pun merahnya pun merah tipis, artinya sideway. Juni Juli itu kemungkinan ini sideway nih. Jadi mudah-mudahan ya kalau Mei-nya ini merah tebal, berarti Juni Juli ada potensi indeks kita akan ya sideway-nya agak atasan lah ya. At least bermain di area 6.900 ke atas, jadi menuju ke area 7.000. Baru nanti di bulan-bulan Oktober nih. September ini banyak merah ya. Dan terutama November. Sehingga teman-teman udah bersiap-siap nih. Bulan September, November, style swing-nya nih agak sulit. Teman-teman harus belajar untuk fast trading atau konsen ke saham-saham yang uptrend dan outperform dari indeks kita. Jadi kita cari saham-saham uptrend supaya kita bisa swingin saham yang uptrend itu. Swingnya juga mungkin nggak bisa lama, palingnya beberapa candle ya, kayak UNVR ini kan bisa diswingin, tapi beberapa candle aja. Kalau seandainya dia kena resist dan ternyata dia kepentok, nggak bisa breakout lagi, artinya sudah saatnya kita taking profit. Oke? Foreign flow-nya ini belum ada. Ini udah 3 hari net sell. Ada net sell tapi kecil sih. Secara rata-rata sih abu-abunya ini masih menanjak. Jadi mudah-mudahan sih asingnya jangan jualan banyak-banyak ya. Mudah-mudahan. Jadi kita lihat dulu. Akankah bagaimana? Desember sih mudah-mudahan tetap hijau seperti biasa. Performance-nya hijau. And kita masuk ke screener. Saya akan share screener apa ya? Teman-teman sukanya screener apa nih? Saya kasih barangkali bosan dengan all time high. Gak apa-apa deh, saya share lagi ya screener all time high-nya ya. Terus nanti kita cek screener Hakaki dan screener Win. Sambil menunggu, saya akan cek sini dulu screenernya. Ini screener Wisdom and Invest. Kalau ini dia live, jadi per 30 menit dia akan di-broadcast. Sehingga teman-teman setiap 30 menit ini bisa pantau kira-kira saham apa yang masuk ke dalam screener. Ini ada Hakaki, UNVR, BEPS, ICBP, dan sebagainya. Tapi hati-hati ya, semua saham yang masuk screener bukan berarti dia bagus. Artinya teman-teman harus ngecek kembali ke dalam chartnya masing-masing. Jadi dianalisa kembali chartnya secara lebih detail. Kalau screener yang ini, Winstock Info, ini adalah saham-saham yang ada sinyal, ini menggunakan chart yang Wisdom and Invest itu. Ada segitiga hijau dan merahnya ya. Tapi tetap ingat kembali, kita harus ngecekin lagi apakah ini sinyal buy-nya adalah buy valid. Jadi dia ada segitiga hijau, atau di atas garis win line, dan dia ada pixelnya 2 hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Yang statusnya hold ini juga boleh banget untuk kita cekin, kita cek ke masing-masing sahamnya, karena artinya dia udah di atas garis win line. Yang statusnya hold ini ya, dia udah di atas garis win line, dia udah muncul segitiga hijau, tinggal kita lihat dia ada momentumnya nggak. Barangkali di status hold ini, dia berubah menjadi sinyal valid. Artinya ketiga kondisi itu terpenuhi ya, pixelnya hijau-hijau, momentum biru-biru menanjak, dan di atas garis win line. Saham yang pertama, UNVR tentunya. Kemarin udah saya bahas sebetulnya UNVR-nya. Dan happy cuan kalau teman-teman ada yang nontonin YouTube kemarin dan entry di UNVR ya. Saya sempat mention nggak ya kalau ada divergent dan sebentar, coba saya cek di sini. UNVR. Ya, ini ada saya share di room member Happy Cuan buat member yang udah entry. Oke, UNVR, kemanakah targetnya? Ini sebenarnya sudah mulai mendekati area target ya, karena UNVR sebetulnya tren besarnya dia masih downtrend. Dan area sini area resist, kalau dia memang breakout dari area 5.000-an, ini 52 berapa nih? 5280 kalau nggak salah nih. 5280. Kalau dia bertahan di atas 4.700-an, maka dia berkesempatan untuk ke area 5.280. Kalau breakout juga dari 5.400, ini harga high candle ini ya, 5.400 secara weekly, maka dia bisa aja testing downtrend-nya yang ini.
Sini kita cek area resistnya. Artinya di area 6.000-an. Nah, tapi jangan muluk-muluk ya. Walaupun ini memang chartnya, karena chartnya ini chart weekly. Weekly artinya satu candle satu minggu. Barangkali dicapainya dalam beberapa minggu ke depan, beberapa candle dia butuhnya. Dan belum tentu juga nyampe sana. Jadi kalau misalnya sampai area 5.000-an ternyata dia turun, maka jangan lupa untuk taking profit ya. Oke. Dan ini foreign flow-nya bagus banget. Kalau double bottom-nya sih udah tercapai. Tapi bukan cuma double bottom aja ya, karena dia ada divergent, makanya dia bagus. Next ada seger. Si seger ini dia breakout dan all time high. Oh, saya tunjukin juga ya WNVR 5 menit. WNVR 5 menit tuh, 5 menit ada spike-nya kan, ada spike-nya dan ada banyak yang HK, grafiknya terus menanjak, jadi oke banget. Kita gunakan di 5 menit, kita bisa pantau dia udah ada banyak jualan atau enggak. Kalau ini sih belum ya, jadi moga-moga besok WNVR-nya lanjut lagi atau bahkan ke area 5.000. 5.000-an tuh, tadi saya udah kasih. Seger, kita lanjut ke segernya. Untuk seger, dia breakout, ini ATH-nya ya. Dia all time high, candle full, volume di atas rata-rata. Cuma nggak sebesar ini ya, dia nggak sebesar ini. Mudah-mudahan sih lanjut. Tapi watch out, jangan lupa kalau nggak cek pakai 5 menit, pakai 5 menitnya. Kita kawal pakai 5 menit atau kita pakai trailing stop aja. Kalau teman-teman udah ada yang entry, paling mudah sih gunakan harga low hari ini 24.30 itu sebagai trailing stop. Sehingga kalau dia belum jebol 24.30 ini sebenarnya masih oke karena dia belum bikin lower low. Ini masih higher high terus ya, higher low. Dia masih higher low terus ya, ini low, ini higher low, higher low, higher low, dan terus bikin higher low. Sehingga kalau dia belum jebol 24.30 ini oke banget untuk teman-teman hold. Ini ya hold, kalau mau entry artinya teman-teman bisa gunakan VWAP nih. Misalnya baru mau entry, gunakan area VWAP ya, memang dia agak jauh sih. Kalau misalnya besok ada sedikit turun dan ternyata masih oke, masih banyak yang HK, maka teman-teman bisa buy on weakness. Di time frame 5 menit bisa juga. Momentumnya sih ini agak kurang sebenarnya. Nggak se-oke yang di sini, tapi nggak apa-apa. Selama price action-nya bagus, maka masih oke. Selama masih ada inflow, maka masih oke. Kalau breakdown dari 24.30, maka jangan lupa ya untuk exit dulu. Karena artinya dia sudah membuat new low. Ini ada foreign flow-nya, jadi mudah-mudahan valid naiknya. Kita cek. Oke. Haki-hakinya segar ini juga bagus ya, ini secara daily. Cuma kalau ragu-ragu apakah ini valid atau enggak, karena ini grafiknya terus menanjak padahal dia sempat turun ya, maka kita bisa abaikan aja, kita gunakan teknikalnya. Next ada MYOR. MYOR juga menarik. Sektornya sama, non-cyclical juga, cuma nggak ada foreign flow, ini udah kelihatan banget ya. Foreign flow-nya terus menurun, memang sahamnya awal-awalnya juga tidak begitu liquid seharusnya, tapi sekarang udah liquid nih. Rata-rata transaksi 17,39 miliar, dia sudah breakout dari area sideways yang di sini. Tuh, keren. Ada momentum, jadi mudah-mudahan lanjut ke next resist, yaitu 1920, 1995, atau bahkan ke MA 200-nya, yaitu 2080. Nah, sampai area-area resist, maka teman-teman watch out ya, kalau dia nggak bisa breakout, jangan lupa untuk taking profit. Idealnya, targetnya, ini karena dia sideways-nya setinggi ini, mudah-mudahan naiknya juga akan setinggi itu. Jadi di area 1995, atau bahkan mungkin menyentuh ke 2080.
Foreign flow tadi sudah, hak kakinya cukup oke, tapi baru 1 hari. Kalau yang bagus itu hijau-hijaunya harus banyak dan semakin meningkat. Kita cek hak kaki 5 menit, MYOR 5. Nah, kelihatan ya, di 5 menitnya dia ada spike untuk MYOR dan kelihatan action-nya. Ini pentingnya menggunakan frekuensi analyzer dengan hak kaki. Penggabungan, digabung ya, jadi tidak hanya frekuensi analyzer sendiri, karena frekuensi analyzer itu hanya mendeteksi saham-saham, bukan, dia mendeteksi big money yang entry atau yang lewat, jadi bisa aja dia mau jualan atau dia lagi mau akumulasi. Sehingga hak kaki ini menunjukkan action-nya. Action-nya si bandar tuh mau apa? Dia mau naikin atau mau nurunin. Kalau big money-nya lewat tapi ternyata merah-merah-merah, artinya dia lagi jualan ya. Maka kita harus memadukan frekuensi analyzer ini dengan si hak kaki. Itu yang paling oke. Ini jadi oke banget. Belum kelihatan ada jualan ya, belum ada buangan. Kalau buangan artinya dia akan begini. Dan banyak merah-merahnya. Maka nih mudah-mudahan besok akan lanjut naik si MYOR. Next setelah MYOR, kita cek si bell. Bell menarik. Hampir arah ya tadi ya. Bell ini menarik. Memang agak terlambat sih sebenarnya. Harusnya entry-nya tadi ya, pas dia baru breakout. Kenapa? Karena nih ada pattern begini nih. Tuh. Jadi moga-moga dia naiknya juga setinggi itu. Masih bisa naik lagi. Mudah-mudahan ya, at least 1-2 candle. Mudah-mudahan. Momentumnya ada, bagus, meningkat. Belum menjadi biru tua, ini juga volumenya masih meningkat, pixel masih bagus. Dan sinyal entry-nya itu udah lama banget kalau menggunakan chartnya Wisdom and Invest. Dia dari tidak ada volume, menjadi liquid, ini yang oke ya. Dan lihat nih, statusnya sudah hold 257%, luar biasa. 3 digit nih. Hijau tebal banget ya. Mudah-mudahan ada nih teman-teman yang ikutan cuan dari si bell ini. Tadi memang nggak jadi arah, tapi it's okay. Selama price action-nya masih bagus, nanti kita cek ya di 5 menitnya apakah ada buangan, karena tadi sempat ada buangan di akhir nih. Ini terlihat ada asing. Coba kita lihat hak kakinya. Di 5 menit. Karena sempat nutup arah, tapi ternyata dia malah pindah ke bid. Nah, ini sih belum ada buangan banget tuh, kelihatan ya, ada frekuensi analyzer, ini spike, artinya ada big money yang lewat, dan dia masih belum naik tuh. Harusnya entry, bisa ikutan entry, di sini ada action-nya, yang terlihat ya, banyak yang HK, sini juga banyak yang HK, dan grafiknya sih masih di atas. Memang ada buangan kecil-kecil, jadi mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Bagi yang udah entry tadi, atau baru entry baru ini ya, ketika dia breakout, teman-teman entry, maka hold aja dulu, jangan lupa pasang trailing stop. Setelah bell ada HMSP. HMSP ini juga menarik. Kalau tadi teman-teman sempat lihat di trading view ya, ada contekan sedikit. Jadi si HMSP ini sebetulnya secara weekly ada sinyal divergent juga. Tapi mudah-mudahan valid ya. Kalau seperti UNVR kan udah cukup jelas dia breakout. Kalau HMSP ini mari kita tunggu aja apakah dia akan rally juga seperti si UNVR. Ini ada pas di area resist ya, HMSP ada MA 200-nya. Cuma kalau dia seperti UNVR di MA 200-nya juga ditembusin. Karena power dari ada inflow dari asing sih, dan itu gede banget. Makanya dia mampu untuk breakout segala resist-resistnya. Kalau lagi rally, kalau ada inflow, maka semua resist kuat, bahkan akan dijebol juga. Kebalikannya untuk saham-saham downtrend, kalau memang lagi pada exit, pada outflow, maka support-support apapun akan jebol ya. Maka hati-hati dalam memilih saham. Ini volumenya semakin meningkat, momentumnya juga semakin meningkat, dan dia sudah breakout dari high yang candle terdekatnya, yaitu 980 dia sudah breakout. Dia akan testing MA 200, tadi closingnya sih cukup oke menurut saya, volumenya juga bagus. Resist kemudian ada di 1000, 1025, 1030, atau bahkan mudah-mudahan 1055.
foreign flow-nya ada ya. Jadi menarik banget. HKHQ HMSP. Kita lihat HKHQ-nya. Next kita akan bahas SCMA. Jadi saya iniin dulu, requestin dulu biar agak cepat. Nah, ini bagus, cukup menarik, sudah mulai ada banyak hijau-hijau, walaupun memang sempat ada buangan ya, mungkin ini panik kali ketika indeksnya jebret turun. It's okay, masih mampu untuk breakout, jadi mudah-mudahan dia bisa breakout lagi dari sini, 1025, kalau dia breakout ini lebih oke lagi. Next, SCMA. SCMA kita lihat, ini dari bentuk candle-nya sih menarik ya, karena ini candle rejection, candle hammer, mudah-mudahan dia reversal, momentumnya sudah mulai membaik. Dia lagi testing nih, area resist, yaitu resist win line. Kalau dia breakout lagi, dia bikin higher high, maka berpotensi untuk menuju ke resist selanjutnya, yaitu 270. Ini karena major trendnya masih agak kurang oke, sebenarnya ini bottom fishing aja sih. Barangkali aja dia akan ke area sini ya. Nah, ke area resist yang sini di area 300-an. Jadi lumayan sih untuk cuannya lumayan ya. 250 ke 300-an tuh berapa tuh rewardnya. Dan risk-nya itu kecil. Sehingga teman-teman jangan lupa atur money management. Jangan sampai dia breakdown dari sini ya, 222. Kalau dia breakdown maka tidak oke. Foreign flow-nya sih nggak ada. Kaki juga belum begitu oke-oke banget. Itu sebabnya saya bilang ini hanya untuk fast trading aja dulu. Kalau seandainya dia breakdown dari support kuatnya itu, yang di sini ya, yang dia mantul 222, maka jangan lupa untuk disiplin exit. Karena support kuat yang ditembus, maka menjadi resist yang kuat. Next ada SMRA. Nah, SMRA juga menarik karena candle-nya kemarin ini mirip ya, candle rejection. Yaitu candle doji, apa nih namanya, long leg ya kalau nggak salah ya. Intinya dia ada rejection di ekornya panjang ke bawah dan hari ini dia bikin higher high. Volumenya juga lumayan, momentumnya juga membaik. Memang belum ada momentum sih, masih berupa titik pink, jadi ada potensi dia bisa sideway. Area sideway-nya yaitu di area sini, 675 sampai 735, maka teman-teman bisa tektokin dulu, buy on support, sell on strength. Kalau dia breakout, maka oke banget. Next resist-nya adalah 765 atau bahkan ke MA 200 ya. Angkanya 805. Kenapa menarik? Karena ini ada foreign flow-nya sebenarnya. Cuma belum ada action untuk menaikkan harga. Mungkin asingnya masih akumulasi. Nah, kalau udah ada action untuk menaikkan harganya, maka teman-teman bisa ikutan. Kalau mau ikutannya buy on breakout, maka silakan. Itu bisa juga. Dengan reward-nya, kalau di sini misalnya breakout, kalau di sini breakout, maka at least bisa ke area ini ya. Area supply selanjutnya yaitu 790 sampai di 830-an. Kita cek HKQ-nya. HKQ belum oke sih. Ya, oke deh, itu aja kira-kira. Jadi udah, memang nggak begitu banyak ya. Ada 7 saham sih yang saya bahas dari hasil screenernya Wisdom and Invest. Beberapa saham sebenarnya masih banyak yang menarik, tapi sayangnya tidak begitu liquid dan agak-agak high risk, sehingga saya tidak berani share untuk di sini. Jadi teman-teman silakan kerjakan PR sendiri. Kalau udah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest, maka jangan lupa bisa dieksplor sendiri ya. Gunakan teknik-teknik dan strategi yang tadi saya jelaskan di video ini. Teman-teman bisa kerjain PR sendiri tuh. Barangkali menemukan saham-saham lain yang menarik dan bisa cuan. Saya doakan semua teman-teman selalu sehat dan semoga besok bisa profit. Lalu sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Thank you.